Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Wah, semangat sekali ya. Walaupun kita belajarnya melalui daring, kita harus tetap semangat. Berarti sekarang kalian sudah siap belajar ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, semoga sinyal kita tetap lancar sampai akhir pembelajaran. Jika sudah siap, siapkan buku dan alat tulis kalian. Baik, Bu. Bagus sekali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar kita dipermudah dalam pembelajaran hari ini. Dan semoga wabah COVID-19 segera berlalu. Baiklah, silakan Presti sebagai ketua kelas pimpin doa. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah semuanya, apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, berarti kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang adakah yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya. Kemarin kita belajar cara menentukan delta H reaksi berdasarkan data hasil percobaan, Bu. Ya, benar. Ya, selain dengan menggunakan data hasil percobaan, delta H reaksi juga dapat ditentukan melalui beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan menggunakan hukum Hess. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang hukum Hess. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada yang pernah membakar benda yang mengandung karbon? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, contohnya? Saya, Bu. Kayu, Bu. Terus? Saya, arang, Bu. Ayo, apalagi? Apa ya, Bu? Kertas kayaknya, Bu. Ya, jawaban kalian semua tepat. Adakah yang masih ingat apa yang dihasilkan dari pembakaran senyawa karbon tersebut? Saya ingat, Bu. Ya. Karbon dioksida. Apakah hanya itu? Bu, tidak, Bu. Terkadang jika pembakarannya tidak sempurna, pembakaran itu menghasilkan karbon monoksida. Ya, tepat sekali. Benar apa yang disampaikan oleh Reni. Pada suatu reaksi, pasti ada keadaan awal, keadaan akhir, serta keadaan peralihan yang biasanya terjadi begitu cepat dan sulit untuk diamati. Dalam hal ini adalah terbentuknya gas karbon monoksida. Nah, untuk memahami lebih lanjut, Ibu telah menyiapkan sebuah wacana pada slide PPT yang akan Ibu tampilkan pada forum ini. Bagaimana? Apakah sudah muncul slide PPT-nya di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah. Silahkan kalian amati wacana ini dengan cermat. Ibu beri waktu 3 menit. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, dari wacana yang telah kalian amati nih, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang belum kalian mengerti. Saya, Bu, belum ngerti. Ya, silakan Presti.
dari wacana tersebut, bagaimanakah bunyi hukum Hess itu, Bu? Ya, terima kasih Presti, pertanyaan yang bagus. Masih adakah yang ingin bertanya lagi? Bu, Ya, silakan Reni. bagaimana cara menentukan delta H berdasarkan hukum Hess itu, Bu? Pertanyaan yang bagus, Reni. Masih adakah yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan Presti dan Reni, silahkan kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu berikan melalui grup WhatsApp. Jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan yang telah diajukan oleh teman kalian. Ibu beri waktu 10 menit. Jika ada kesulitan, silahkan tanyakan kepada Ibu. Apakah kalian mengerti dengan petunjuk yang Ibu sampaikan? Mengerti, Bu. Baiklah. Acika kemana ya? Kok tidak terlihat di layar? Maaf, Bu. Iya, kenapa Tadi Cika? saya ngasih makan kucing saya, Bu. Acika, ya sudah. Lain kali kalau sedang belajar, tidak ada yang mengurusi hal yang lain ya, agar kita tetap fokus dalam pembelajaran hari ini. Tidak hanya berlaku untuk Acika, tetapi berlaku untuk semuanya. Silakan lanjutkan untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, coba Acika menjawab pertanyaan nomor 1. Baik, Bu. Pertanyaan nomor 1, delta H reaksi total pembentukan CO2 pada cara 1 sama dengan minus 394 kJ dan pada cara 2 delta H-nya minus 394 kJ, Bu. Ya, terima kasih Acika karena sudah menjawab. Apakah ada jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Bagus. Bu. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 2? Saya, Bu. Ya, silakan Presti. Pertanyaan nomor 2 itu kan bagaimana delta H reaksi total pembentukan CO2 pada mekanisme reaksi 1 dan mekanisme reaksi 2. Jawabannya sama, Bu. Ya, terima kasih Presti karena sudah menjawab. Bagaimana dengan jawaban yang lain? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Presti. Sama, Bu. Dari delta H reaksi total pembentukan CO2 pada mekanisme reaksi 1 dan mekanisme reaksi 2 mempunyai nilai yang sama, Bu. Ya, jawaban kalian semua tepat sekali. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 3? Saya, Bu. Ya, silakan Acika. Delta reaksi total pembentukan NO2 pada cara 1 itu plus 33,85 kJ dan pada cara 2 delta H-nya plus 33,85 kJ, Bu. Ya, terima kasih Acika karena sudah menjawab. Apakah ada jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Sama, Bu. Wah, gampang sekali ya. Ya, jawaban kalian semua benar. Sekarang siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 4? Coba Reni jawab pertanyaan nomor 4. Baik, Bu. Jadi pertanyaan nomor 4 itu kan bagaimana delta H reaksi total pada pembentukan NO2 pada mekanisme reaksi 1 dan pada mekanisme reaksi 2. Jawabannya sama, Bu. Ya, terima kasih Reni atas jawabannya. Bagaimana dengan jawaban yang lain? Sama, Bu. Ya, berarti setuju ya dengan Reni. Jawaban kalian tepat sekali. Nah, siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 5? Saya, Bu. Ya, silakan Presti. Delta H reaksi total pembentukan SO2 pada cara 1 yaitu plus 33,85 kJ. Dan pada cara 2, delta H-nya yaitu plus 33,85 kJ. Maaf ya anak-anak, tadi Ibu terkendala sinyal. Sekarang kita lanjutkan saja ke pertanyaan nomor 6. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 6? Saya, Bu. Iya, silakan Saya, Bu. Acika. Pertanyaan nomor 6, bagaimana delta H reaksi total pembentukan SO3 pada mekanisme reaksi 1 dan mekanisme reaksi 2? Jawabannya itu sama, Bu.
seperti CO2 dan NO2. Ya, benar Acika. Sepertinya kalian semua sudah sangat paham. Bagaimana dengan jawaban yang lain? Apakah ada yang berbeda? Sama, Bu. Oke, jawaban kalian dari pertanyaan nomor 1 sampai 6 sudah bagus ya. Nah, dari pertanyaan nomor 1 sampai 6 yang sudah kalian jawab, coba kalian perhatikan jawaban nomor 2, 4, dan 6 untuk menjawab pertanyaan nomor 7. Sekarang siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 7? Saya, Bu. Ya, silakan Reni. Pertanyaan nomor 7 yaitu dari jawaban nomor 2, 4, dan 6, tentukanlah apakah delta H reaksi bergantung atau tidak pada lintasan atau jalannya reaksi. Jawabannya tidak, Bu. Ya, terima kasih Reni karena sudah menjawab. Apakah ada jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Ya, benar jawaban kalian. Tetapi Ibu ingin bertanya, berdasarkan data nomor 2, 4, dan 6, mengapa kalian menjawab delta H reaksi itu tidak bergantung pada jalannya reaksi? Adakah yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Reni. Menurut saya, dilihat dari data nomor 2, 4, dan 6, delta H reaksi totalnya itu delta H reaksi total pada reaksi pembentukan CO2, NO2, dan SO3 pada cara 1 dan cara 2 itu sama, Bu. Sehingga delta H reaksinya itu tidak bergantung pada lintasan atau jalannya reaksi. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Presti. Menurut saya, ketika melalui cara 1 atau cara 2, delta H reaksi totalnya itu reaksi pembentukannya sama, Bu. Ya, jawaban kalian semua benar ya. Pertanyaan nomor 7 ini merupakan bagian yang penting dalam materi ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi delta H reaksi pada reaksi pembentukan melalui cara 1 maupun cara 2 itu sama. Sehingga delta H reaksinya tidak bergantung pada jalannya reaksi. Nah, sekarang kita ice breaking dulu ya. Sekarang kalian regangkan otot kalian. Ayo semuanya goyangin kepalanya. Regangkan tangan kalian. Dan regangkan otot kaki kalian. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Karena sudah lama tidak bertemu, Ibu ingin kalian semuanya berpose. Karena Ibu ingin melihat senyum manis kalian ya. Ayo. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ya pembelajarannya. Ya, Bu. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 8? Saya, Bu. Ayo kita kasih kesempatan buat Acika dulu ya. Silakan Acika. Yeay. Oke, Bu. Pada mekanisme 1, keadaan awal pembentukan CO2 adalah karbon solid ditambah O2 gas, dan keadaan akhirnya CO2 gas. Pada mekanisme 2, keadaan awal pembentukan CO2 adalah karbon solid ditambah O2 gas, dan keadaan akhirnya CO2 gas. Ya, bagus Acika. Adakah jawaban yang berbeda dari Acika? Sama, Bu. Sama, Bu. Baiklah, jawaban Acika benar ya. Sekarang siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 9? Saya, Bu. Ya, silakan Reni. Jadi soalnya adalah bandingkan keadaan awal, yaitu keadaan pada saat reaksi, dan keadaan akhir, di mana itu keadaan hasil reaksi dari sistem pada cara 1 dan cara 2 dengan delta H reaksi totalnya. Jadi jawabannya itu pada keadaan awal dan keadaan akhir pembentukan CO2 dan serta delta H reaksi totalnya pada mekanisme reaksi 1 dan 2 itu sama, Bu. Ya, terima kasih Reni karena sudah menjawab. Adakah jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Oke, jawaban kalian semua benar ya. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan nomor 10 dengan senyawa yang berbeda. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 10? Bu. Oh iya, silakan Presti. Pada mekanisme 1, keadaan awal pembentukan NO2 adalah setengah N2 gas plus O2 gas, dan keadaan akhirnya NO2 gas.
pada mekanisme 2, keadaan awal pembentukan NO2 adalah setengah N2 gas plus O2 gas, dan keadaan akhirnya adalah NO2 gas. Ya, terima kasih Presti atas jawabannya. Mudah sekali kan? Adakah jawaban yang berbeda dari jawabannya Presti? Sama, Bu. Ya, jawaban Presti dan kalian semua itu benar ya. Sekarang siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 12? Saya, Bu. Iya, silakan. Bandingkan keadaan awal atau reaksi dan keadaan akhir atau hasil reaksi sistem pada cara 1 dan cara 2 dengan delta H reaksi totalnya. Nah, keadaan awal dan keadaan akhir pembentukan NO2 serta delta H reaksi totalnya pada mekanisme reaksi 1 dan 2 sama, Bu. Ya, terima kasih Acika karena sudah menjawab. Adakah jawaban yang berbeda dari Acika? Sama, Bu. Ya, bagus ya. Jawaban Acika dan kalian semua benar. Sekarang siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 12? Saya, Bu. Ya, silakan Reni. Pada mekanisme 1, keadaan awal pembentukan SO3 adalah 2S solid ditambah 3O2 gas, dan keadaan akhirnya adalah 2SO3 gas. Pada mekanisme 2, keadaan awal pembentukan SO3 adalah 2S solid ditambah 3O2 berbentuk gas, dan keadaan akhirnya yaitu 2SO3 dalam bentuk gas. Ya, jawaban Reni itu benar ya. Nah, sekarang siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 13? Bu. Ya, silakan Presti. Pertanyaannya, bandingkan keadaan awal reaksi dan keadaan akhir hasil reaksi sistem pada cara 1 dan cara 2 dengan delta H reaksi totalnya. Seperti jawaban nomor 9 dan nomor 11, keadaan awal dan keadaan akhir pembentukan SO2 serta delta H reaksi totalnya pada mekanisme reaksi 1 dan 2 itu sama, Bu. Ya, jawaban Presti benar ya. Sangat mudah. Nah, dari pertanyaan nomor 8 sampai 13, coba kalian perhatikan jawaban nomor 9, 11, dan 13 untuk menjawab pertanyaan nomor 14. Siapa yang ingin mencoba menjawab nomor 14? Saya, Bu. Ya, Acika, semangat sekali. Silakan. Pertanyaan nomor 14, berdasarkan jawaban nomor 9, 11, dan nomor 13, tentukan apakah delta H reaksi bergantung atau tidak pada keadaan awal dan akhir. Jawabannya bergantung. Iya, terima kasih Acika atas jawabannya. Adakah jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, tepat sekali ya. Tapi sekarang Ibu ingin bertanya, mengapa berdasarkan data nomor 9, 11, dan 13, kalian menjawab bahwa delta H reaksi itu bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir? Siapa yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya, dapat dilihat delta reaksi cara 1 dan 2 pada pembentukan CO2 akan menghasilkan nilai yang sama ketika keadaan awal dan akhir pada pembentukan CO2 itu sama, Bu. Ya, Bu. Begitu pula untuk pembentukan NO2 dan SO3. Ketika keadaan awal dan keadaan akhirnya itu berbeda, maka delta H reaksinya juga akan berbeda. ya, benar semua ya jawaban kalian. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, seperti pertanyaan nomor 7 tadi, pertanyaan nomor 14 ini merupakan bagian yang penting dalam materi pembelajaran hari ini, yaitu ketika keadaan awal dan keadaan akhir suatu reaksi itu melalui cara 1 dan cara 2 itu sama, maka akan menghasilkan delta H reaksi yang sama juga, sehingga delta H reaksi itu bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kembali kepada kalian, apakah delta H reaksi itu bergantung pada jalannya reaksi? Tidak, Bu. Tidak. Sip. Apakah delta H reaksi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir? Iya, Bu. Ya, sip juga. Nah, dari dua pertanyaan tersebut, itu akan menjawab pertanyaan Presti mengenai bagaimana bunyi hukum Hess.
Nah, coba sekarang Presti menjawab pertanyaan nomor 15. Baik, Bu. Delta H reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya, Bu. Ya, bagus Presti. Beri tepuk tangan untuk Presti. Oke. Nah, jadi bunyi hukum Hess itu seperti yang disampaikan oleh Presti ya, bahwa delta H reaksi itu tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Apakah sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Bu. Apakah semuanya sudah paham? Apakah semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Bagus. Untuk pertanyaan Reni mengenai penentuan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess akan dibahas pada materi selanjutnya ya. Jangan lupa kalian belajar untuk materi selanjutnya bisa dari bahan ajar yang telah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp atau dari referensi-referensi lainnya. Baiklah, cukup sampai sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa lengkapi jawaban di LKPD kalian dan rangkum hasil pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih anak-anak.